Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Inovasi anak bangsa tiada hentinya, dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, ternyata ini dimanfaatkan secara positif oleh siswa-siswi di SMA Al-Masum, Bandung, Jawa Barat. Nah, salah satunya berupa terobosan dalam dunia pendidikan yang telah berhasil dikembangkan oleh siswa ini, yaitu alat ukur indeks bias zat cair. Dan hal ini ataupun inovasi ini telah meraih prestasi yang luar biasa di Olimpiade India beberapa waktu yang lalu. Apa fungsi alat ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Aptian Siswoyo yang akan melaporkan langsung dari Al-Masum di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Aptian, apa sih fungsinya alat ini? Ya, Sumi dan juga pemirsa, di SMP Al-Masum ini ternyata perkembangan teknologi yang semakin canggih mendorong para siswi-siswi dan juga siswa yang ada di sini untuk mengembangkan alat-alat yang nantinya bisa berguna di masa depan. Salah satunya yaitu di sini salah satu siswi SMP yang masih kelas 8 di sini berhasil menciptakan sebuah alat, yaitu alat ukur indeks bias yang berhasil diciptakan dan juga berhasil memperoleh medali perak saat mengikuti Olimpiade di India. Dan sebelum lebih jauh lagi kita mengetahui tentang alat ukur indeks bias zat cair ini, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda berbincang secara langsung dengan salah satu pembimbing karya ilmiah remaja yang ada di SMP Al-Masum. Di sini ada Pak Rahman. Selamat sore Pak Rahman. Pak Rahman, di sini bisa dijelaskan sebenarnya untuk karya ilmiah remaja atau KIR sendiri di SMP Al-Masum ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Ya, secara aktivitas kita sudah ada sejak tahun 2006 ya. Tetapi secara organisasi kita ada sejak tahun 2009. Disinilah kemudian anak-anak yang punya minat, kemudian berbakat, kita salurkan bakat mereka di dunia riset, penelitian baik di bidang sains, teknologi maupun sains humaniora. Jadi kurang lebih aktivitas itu sudah hampir 10 tahun ya secara aktivitas. Kemudian untuk inovasi-inovasi terbaru yang berhasil diciptakan oleh para siswa-siswi di SMP Al-Masum ini apa saja, Pak? Ya, untuk tahun ini kita sudah banyak udah kurang lebih 10 riset ya, dari smart mading, steganografi, dan yang ini adalah alat bantu eksperimen untuk mengetahui indeks bias zat cair atau larutan yang dikembangkan oleh siswa kami, Luba Ailati dari SMP Al-Masum. Kemudian dari pengembangan alat yang terbaru di sini, alat indeks bias zat cair ini sendiri, prestasi yang sudah berhasil ditorehkan apa saja, Pak? Ya, baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Di tingkat nasional ini meraih medali perunggu bidang fisika di Young Scientist Competition. Kemudian di IPCYS, Asia Pacific Conference of Young Scientists, Asia Pasifik di India baru-baru ini meraih double winner ya, 2 medali perak sekaligus. Untuk alat yang dikembangkan di bidang engineering, tapi teknik rekayasa. Kemudian untuk para siswa-siswi ini sendiri, apakah ada bimbingan khusus di bidang sains, sosial, bahasa, atau mereka dijadikan satu di KIR ini sendiri? Oh iya, tentu. Kita membina mereka tentunya dengan terprogram ya. Kita punya namanya Polbin, Pola Pembinaan Ilmuwan Muda. Jadi di KIR itu, kelompok ilmiah remaja atau kita sebut Al-Masum Science Club, itu kita punya pola pembinaan yang berjenjang dari SD, SMP, terus SMA. Sehingga kemudian, dan itu kita pantau terus sampai mereka kuliah. Sampai mereka kuliah, baik di jenjang S1, S2, S3, bagaimana kemudian efek atau dampak dari pembinaan yang kita berikan bagi mereka sebagai ilmuwan-ilmuwan. Iya, baik, terima kasih Pak Rahman. Kemudian saya akan mengajak Anda di sini, Sumi dan juga pemirsa, berbincang langsung juga dengan Ketua KIR dari SMP Al-Masum. Di sini sudah ada Aliza. Selamat sore Aliza. Aliza, selama menjadi ketua di kelompok ilmiah remaja di SMP SMA Al-Masum ini sendiri, apa saja yang menarik di sini? Bagaimanakah respon teman-teman ya di kelompok ilmiah remaja Al-Masum? Ya, dengan kebetulan sekali sih setelah yang saya lihat sendiri itu memang banyak yang mengapresiasi apa yang telah kami lakukan, karena kami kan menyalurkan visi dan misi KIR sendiri dengan melakukan banyak penelitian di bidang IPS, humaniora, sains dan sebagainya. Dan juga jelas juga setelah 6 tahun ini, alhamdulillah kami telah mendapatkan sekitar 50 awards dari nasional ataupun internasionalnya. Oke, baik, terima kasih Aliza. Kemudian di sini yang menarik di sini baru-baru ini beberapa minggu yang lalu salah satu siswi dari SMP Al-Masum berhasil mendapatkan double winner, yaitu medali perak di India dalam mengikuti Olimpiade. Di sini saya sudah berada dengan Luba yang merupakan siswi yang menciptakan alat indeks ukur zat cair ini, dan saya akan langsung menanyakan sebenarnya fungsi alat ini seperti apa. Luba, bisa dijelaskan
alat ukur indeks bias zat cair ini sebenarnya berawal dari apa konsepnya ini? Jadi awalnya ini karena latar belakangnya di sekolah kita ini ada pelajaran di SMP itu mengenai pembiasan cahaya. Nah, di pengalaman aku sendiri sama teman-teman ataupun mungkin yang lainnya juga, kita tuh sulit gitu buat ngertiin tentang topik atau masalah tentang pembiasan cahaya ini. Sedangkan bakal lebih mudah gitu untuk kita buat memahami tentang pembiasan ini dengan melakukan eksperimen. Sedangkan kan kalau buat untuk melakukan eksperimen tentang pembiasan ini ada alatnya, namanya refraktometer. Tapi refraktometer itu mahal, jadi kita kan nggak punya alat yang memadai itu atau refraktometer. Jadi kita buat alat ini yang lebih simpel, yang kita bisa ngebuat ini sekitar hanya Rp100.000 saja dibandingkan refraktometer. Ya Luba, di sini tadi setelah dijelaskan dari awal mula alat ini diciptakan seperti apa, sekarang bisa ditunjukkan pada kami fungsi alat ini seperti apa? Boleh ditunjukkan? Ya. Tolong dibantu. Oh iya. Ini alat-alatnya ada apa? Pertama dibuatnya dari apa saja nih? Kita ngebuatnya dari akuarium. Kita misalnya bisa pakai akuarium bekas, tapi terus kita juga ada ini zinc plate. Jadi ini ada metal. Zinc plate ini untuk logam ya? Ya, logam. Jadi ini tuh dimodifikasi jadi seperti jarum. Jadi kita bisa langsung nunjukin berapa derajat kita ingin cahayanya muncul. Cahayanya muncul. Terus ada laser untuk sebagai cahayanya, sama kita pakai penggaris di sini untuk mengukur. Untuk mengukur biasnya nanti cahayanya seperti apa? Jatuhnya di. Untuk airnya sendiri yang sudah pernah digunakan nih, air apa saja? Kita ngegunainnya air biasa sama 50% larutan gula. Baru berarti air biasa sama air yang sudah dicampur dengan gula. 50% larutan gula. 50% larutan gula. Ya. Dan selama eksperimen ini berlangsung, kemarin sudah pernah gagal nggak dalam menciptakan alat ini sebelumnya? Ya, tentu pasti penelitian itu ada gagal dan tidaknya. Jadi ini berkali-kali. Jadi ya kita juga melakukannya nggak sebentar ya kalau penelitian. Terus kemudian sudah diisi air di sini, kemudian bisa dipraktekkan seperti apa penggunaan dari alat ukur indeks bias ini? Jadi pertama buat ngukur sudut cahayanya, kita pakai laser ini. Tapi kan di sini kita udah punya busur derajat, jadi kita bisa tentuin sendiri berapa derajat sudut datang cahayanya nanti. Misalnya kita berapa derajat di sini, nanti kita nyalain lasernya. Nanti kita bisa tahu di situ lasernya jatuh di berapa sentimeter. Nah, untuk mengetahui dari sudut datangnya, sudut cahaya datangnya itu bisa kita lihat di sini. Sudut datangnya itu N atau gradiennya dikali dengan sin R. Oke. Sin R itu jadi sudut biasnya. Sedangkan buat mengetahui indeks biasnya itu kita dari sin I dibagi dengan sin R. Jadi sin R itu anti tangen X dibagi ya. X di sini itu adalah berapa sentimeter cahayanya jatuh di penggaris tersebut, sedangkan Y-nya itu kedalaman dari airnya ini tersebut. Jadi kita di sini pakainya sekitar 10 cm. Oke, jadi kalau kita coba nyalakan nih, coba kita nyalakan di sini, bisa dihitung di sini berarti langsung? Seperti apa? Kebetulan lasernya sedikit mengganggu. Kalau sebenarnya alat ini sendiri selain untuk mengukur indeks bias cahaya sendiri, untuk masyarakat luas nih kalau ingin menggunakan alat ini bisa untuk membantu apa saja? Jadi misalnya kita menggunakan air ini di sini diganti dengan madu. Nah, alat ini juga bisa mengukur purity dari madu tersebut. Jadi orang-orang juga bisa nentuin seberapa pure madu itu atau seberapa murni madu itu dengan menggunakan alat ini, tentunya dengan dasar dari pembiasan cahaya tersebut. Oke, berarti ini bisa juga digunakan selain untuk pendidikan, juga masyarakat umum bisa menggunakan untuk mengetahui kejernihan dalam sebuah cairan ya, cairan apapun di sini. Terima kasih Lubaya atas informasinya. Ya pemirsa dan juga Sumi, ternyata kreativitas dan juga inovasi dari anak-anak SMP Al-Masum ini cukup menarik dan sangat berguna bagi masyarakat, dan diharapkan dengan adanya pengembangan ini di masa depan bisa berguna dan bisa membantu masyarakat secara luas.